Alhamdulillah, saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Di sini ada tema indahnya Ramadan. Situnganna ya komelu ipa bicarogi, ya komakadaki indahnya Ramadan. Situnganna makada sumanga na ulan ramalan. Hier. Jadi magi ulan ramalan nama sumanga. Nomor sidi, iro ramalannya Pak Bu, memang bulan yang dipilih oleh Allah. Napitte mematoy. Sehingga sininna ibadah madari marajingi jama pasti mudah. Ia kodena ramalan berat kita baca Quran, tapi ketika Ramadan kita bisa hatam sekian kali. Itu nasabah ulangnya mematoy masih. Yang kedua, mega tahu isaliwan na ulan ramalang maraji masih sedekah, tapi setelah masuk Ramadan justru mudah bersedekah. Ia maraji ngelau mas sampajang, nanti di Ramadan akan ringan datang berjamaah. Makanya biasa tuh masih ekor ramalangi hampir penuh, tapi ia nalaba ramalang tak detoy. Bukan iman yang turun, tapi karena bulan itu yang memang memiliki keistimewaan sehingga malomu inajama tahu pakasibiang. Itulah sehingga kenapa Allah Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul ummati. Walaupun hadis itu kan ada sebelumnya. Syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ulan raja ulan nepung Allah Ta'ala, makanya di situ bulan istighfar. Ia ko ulas Sa'ban ulan nabita, di situ bulan salawat. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulannya kita ini sebagai umatnya Rasulullah, maka itu bulannya kita beribadah penuh. Makanya penting sampai kangi, maka dah kajian-kajian yang kena palebbat tau pandrita berkaitan menjelang bulan suci Ramadan. Memang angka 2 telu agak-agak yang penting saya sampaikan, walaupun sebenarnya ia masalah ewe 2 telu ni tau pandrita bahas. Kalau berulang tidak masalah. Kalau ada ilmu nanti yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Masalah pertama yang sering kita beda dengan Arab Saudi, beda dengan Mesir, beda dengan Madinah adalah waktu imsak. Itu pasti beda. Iya ke Makkah, Madinah, Mesir imsak itu langsung azan subuh. Kalau kita imsak itu masih ada 10 menit. Beda. Makanya orang Arab itu ketika ada di UIN, maka dari podangi, maka ketika imsak masih boleh makan. Marah sekali. Ini dia mengatakan ini pendapat yang sesat karena dia pakai dasarnya Mekah dan Madinah. Di Mekah itu kalau sudah imsak itu sudah masuk subuh. Ia di Indonesia kok imsak belum masuk subuh, masih ada 10 menit. Kenapa dikasih jadah? Itu ulama kita dulu pintar. Nah sebab magai maka ada macapa tau Indonesia ya. Madari cedek meniwat tutul dina tambai mau pinandrena. Nah, sehingga dia pakai lampu kuning. Dalilnya dari mana? Ada hadis Nabi, ketika Bilal bin Rabah azan, engkau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum, maka berhenti. Karena ketika Ummi Maktum azan, itu sudah tanda waktu subuh sudah masuk. Makanya imsak mengikuti azannya Bilal, sedangkan masuk subuh mengikuti azannya Ummi Maktum. Itu dalilnya. Ulama kita dulu itu bersandar ke situ. Makanya, ya komelo ki mandre subuh paling bagus makan sahur pada saat imsak. Maka dawaman rasan itu Pak Ustaz. Akali. Saya sering mengakali agama Pak Bu. Malaikat pun itu saya sering akali. Nanti saya kasih tahu cara mengakali malaikat. Jadi akali. Silahkan makan jam 3. Jam 3 silahkan makan. Tidak usah niatkan sahur. Andre bawa nih. Jam 4 silahkan makan. Tapi nanti menjelang imsak, ambil air putih 1 gelas, ambil kurma 3 biji, baru niatkan sahur. Kita dapat waktunya yang sunnah, akhirkan sahurmu. Yang kedua, kita dapat pahala sunnah, makan sahur menggunakan kurma sebagaimana Rasulullah.
Itu mengakali agama, tapi dapat pahala besar. Maka laki makan sahur jam 3. Itu bukan makan sahur, karena sahur itu ada di dalam Al-Quran. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu waktu, Pak. Dia bukan subuh, dia juga bukan tengah malam. Wabil azhari, di waktu zahara. Sahara itu adalah 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh. Di situ turun malaikat dari langit. Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun di situ. Malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat di subuh hari. Itulah kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Semua sholat, Pak. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia kesempajak dia saksikan di malaikat. Tapi kenapa sholat subuh dikhususkan? Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat malam dan malaikat siang. Aga barakana. Siapa yang beribadah di waktu itu, maka barakana luar biasa. Bersedekah di waktu itu pahalanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena didoakan 2 kelompok malaikat. Makanya kiasan sedekah subuh. Di sini kuncinya. Ya maka demaga kau masih kaki koloroi, masih kaki kau asarai, pahalanya ada, tapi malaikat yang mendoakan itu kurang. Kalau subuh 2 kelompok, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam ketemu, dan itulah yang mendoakan kita ketika sedekah di waktu subuh. Ada waktu sebelum subuh namanya sahara. Sahara inilah tempatnya kita diminta makan. Makanya dikatakan makan sahur, makan di waktu sahara. Ini. Makanya sederhana sekali, Pak. Sebenarnya cuma kadang-kadang ini mitau ki asiangan. Si tangana talu mandre nih. Dia nandre subuh sana itu mandre tangga benih nih. Ini. Kemudian kurma juga, Pak, usahakan jangan makan genap, makan ganjil. Itu sudah diteliti. Kalau kurma dimakan dengan jumlah yang genap, itu hanya menambah energi, tapi tidak bisa menjadi obat. Ketika dimakan ganjil, fungsinya menjadi obat sekaligus energi. Tapi angka makan jalada, agak garam. Tahu kisahnya garam? Ia tu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, epung talingak kesempatan melo ka panremana ngisinin na atamu mapamula iya angkay tuwo makokoy gang kakama lino. Seluruh dunia ini, Pak. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga malaikat Jibril disuruh masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, baru diserahkan ke Nabi Ibrahim, baru diminta menaburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Jadi dia itu gak tahu denan repanje, angka gak? Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya kalau kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada di bab adab makan. Buka adab makan di kitab Ihya karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sedikit sebelum makan dan setelahnya dia makan garam, maka pasti cerdas otaknya. Ini yang rahasia orang tidak tahu, Pak. Dan itu sunnah Nabi. Jadi ya komelo ki komacai anakta sebelum manre ta suruh manre pajecek. Ia kopure manre suruh makan garam sedikit baru minum, atau sesudah minum dia makan garam sedikit. Cerdas itu. Karena itu doanya Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia memakan makanannya, dan setelah itu memakan sedekahku, maka aku berdoa kepada Allah supaya kecerdasanku dia anugerahkan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang makan garam sebelum makan makanannya, tidak akan pernah keracunan makanan. Itu sudah diteliti, Pak. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang pokok. Degaga arwane nakan dalam syahwat yang makan garam sebelum makan. Tidak akan kena lama syahwat itu. Jadi
Manfaatnya itu luar biasa. Iya, itu kuncinya. Makanya orang Arab itu rahasianya sebenarnya. Makanya banyak orang cari garam Saudi itu, Pak. Ada yang garam Saudi memang itu. Banyak orang cari itu. Makanya kalau orang ke Tanah Suci, pesan garam Saudi. Itu bagus sekali, Pak. Kemudian hikmah yang jarang orang pakai, Gurutta di Parepare itu, kali Pak Baja almarhum, 94 tahun umurnya. Hanya 1 kali sakit. Cicemita rumah sakit, ipas satomi natama menjalan kematiannya. Apa resepnya beliau? Cuma dia beliau sampaikan begini ke anak-anaknya. Makanlah garam sebelum tidur. Dan setelah bangun langsung makan garam kemudian minum. Karena itu bisa menghilangkan 40 penyakit dalam. Itu berkahnya, Pak. Berkah apa aja? Ini ilmu sebenarnya yang jarang orang manfaatkan. Padahal ini makanan obat yang paling murah. 3.000 rupiah sudah 1 bungkus. Garam kan paling murah. Nah, seandainya naisang itu manfaat apa itu luar biasa. Makanya itu Nabi yang kemanang, Nabi Ibrahim itu Pak yang paling banyak sedekahnya ke kita. Nah sebab memang yaitu Nabi Ibrahim na janji metu Nabi tawatu nama meraja. Pulang dari ketemu Allah, langsung Ibrahim itu berjanji, Muhammad, saya titip salam kepada umatmu. Makanya di dalam sholat itu kita baca kama shallaita ala Ibrahim. Itu titipannya. Seandainya engkau tahu mas sempajak dia baca ya sholatnya tetap sah. Kalau dia cukup syahadat baru salawat itu sudah sah, karena itu yang wajib. Tapi magini baca kama shallaita, ini yang kita kejar. Nabi Ibrahim mengatakan ketika dia mendoakan aku di dalam sholatnya, maka aku minta kepada Allah 1/2, istilahnya 50%. Apalanna pasidakaku saya akan simpangkan kala untuk umatmu Muhammad. Makanya itu mimbarnya Nabi Ibrahim kan tiang aras kan begini. Mimbar sebelah kanan, tiang aras sebelah kanan itu kan jalur masuk ke surga. Yang sebelah kiri jalur masuk ke neraka. Yang sebelah kiri itu di situ mimbarnya Nabi. Jadi itu mimbarnya Nabi ta'uki sebelah kiri na aras, dan itu jalur masuk ke neraka. Dan Nabi Ibrahim di sebelah kanan, dan itu jalur masuk ke surga. Makanya Sayyidina Ali itu berpikir, kenapa engkau yang dimuliakan oleh Allah justru di sebelah kiri? Mestinya di kanan. Apa kata Nabi? Saya yang minta diletakkan di situ. Karena kelak ketika ada umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka, saya akan turun dari mimbarku dan sujud di hadapan Allah supaya orang ini diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wassaraf wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmuda lilladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia jawab dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, pasti dia mendapatkan syafaat, karena di situ letaknya. Ini harus dipakai betul Pak Bu. Saya takut kalau saya datang ceramah tidak ada yang diambil, makanya rekam betul ini. Kode itu lemale telu dua nah. Kode tu lemale dua cik dina. Ya kode gaga tu lemala apalan atau natudang. Makanya saya ceramah 1 jam. Karena ceramah 1 jam itu sudah panas tanpa duduk. Ya kumapalan yon ronge tudang, duduk mendengarkan ceramah seperti itu pahalanya mengalahkan sholat sunat 100 rakaat. Ada yang mengatakan 1000. Nah, makanya ini penting. Kenapa ceramah itu biasanya kita pakai 1 jam, karena duduknya orang seperti itu luar biasa Pak. Kemudian ini tadi Nabi Ibrahim, walaupun nanti ke bawah ada bagian-bagian tertentu, tapi tidak usah saya bahas. Kemudian iya rositongan ulan ramalange Bapak Ibu sekalian, itu berkahnya luar biasa. Aga barakah ulan ramalang. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, ini masyhur sekali, itu sama dengan ibadah fardu di luarnya. Berarti usahakan nih koramalangi tapi kayak sempaja sunat. Itu kuncinya. Perbanyak sholat sunat. Saya kemarin sempat ditegur karena saya mengatakan dalil sholat tarawih 8 rakaat itu tidak ada. Yang ada sholat malam.
Makanya Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya baik di dalam Ramadan maupun di luar itu tidak lebih 11 rakaat. 8 rakaat sholat malam, 3 rakaat witir. Kenapa tarawih 20? Oh ternyata diteliti. Oh memang ulama pakai yang 20. Di mana-mana Pak di Timur Tengah itu 20. Mekah sarangnya Wahabi itu 20. Madinah 20. Mesir 20. Yaman 20. Kenapa dia ambil 20? Kenapa bukan 8? Karena memang ulama di sana pahami bahwa tarawih itu 20. Yang sholat malam 8. Makanya Muhammadiyah tidak mengatakan sholat tarawih, tapi dia mengatakan sholatul lail. Ini harus ditahu. Itu tidak keliru. Makanya di Masjid Muhammadiyah Madarri Komelo Imat Tarawih mas sampaja sunnah ijolo 2 rakaat namanya Miftahul Lail. Sholat sunat ringan pemanasan, tidak pakai bacaan surah, hanya Fatihah. Selesai baca Fatihah langsung ruku. Itu 2 rakaat. Itu dilakukan Nabi sebelum sholat malam. Itu sholat pemanasan. Namanya Miftahul Lail. Muhammadiyah lakukan itu. Setelah itu baru tarwih. Dia tidak tarwih, dia sholat lail. Makanya sholat lail boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi kalau sudah tidur dikatakan tahajud. Di situ bedanya. Coba. Ini makanya kalau orang mau sholat tahajud ya tidur dulu. Tapi kalau mau sholat malam biar tidak tidur. Makanya Umar ditanya, kapan kau sholat? Umar mengatakan, saya sholat setelah tidur. Abu Bakar ditanya, kapan? Abu Bakar mengatakan, sebelum tidur ya Rasul. Agana sanabita. Abu Bakar, engkau sahabatku yang paling hati-hati. Nah penagilingi Umar, engkau sahabatku yang paling kuat. Kenapa ada hati-hati ada kuat? Dia kasih tahu Umar engkau paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu untuk motok makasibir. Abu Bakar kau orang yang paling hati-hati. Nah sebab mi tahu kau matin rome mako. Nah demu sempat jamai sehingga kau kerjakan sebelum tidur. Ini 2 jalan bisa dipakai bagi yang orang capek bekerja seharian. Kalau tidur tidak bisa lagi bangun, sholat sebelum tidur. Coba. Tapi yang bisa bangun silahkan nanti bangun baru sholat. Ini kalau kita mau kaji pendekatan fikihnya. Tapi saya tidak mau permasalahkan. Silakan pilih modal apa silakan. Kan begitu ya Pak. Kemudian yang tidak boleh dobol sholat witir. Di sini witirnya langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ada yang biasa witir 21. 2 rakaat baru salam baru berdiri lagi ambil 1. Biasa ada. Oh iya. Yang langsung 3 juga ada. Saya pernah baca satu buku, maka dia witiri langsungnya telu pasangannya itu 4 rakaat 1 salam. Tapi witir yang 21 pasangannya yang 2 rakaat 1 salam. Tapi ya kota pasti pasangan ya tidak masalah. Cuma yang afdalnya itu 2 rakaat 1 salam. Karena Nabi itu kalau sholat malam 4 rakaat. Di hadis yang lain mengatakan 2. Ternyata makin yang beda. Di masa Nabi masih muda, masih kuat fisiknya, dia ambil 4 rakaat baru tahiyat. Setelah dia sudah umurnya sudah 60 mendekati 60, dia ambil 2 rakaat 1 salam supaya ringan. Kika dipakai, silakan. Sama itu kau makadai. Nabi tak kau masampajangi. Yole tappa utuna napa di mana kau sujui. Angkat tahu makadai. Yole tappa di mana napa utuna. Kedua hadis itu benar. Cuma waktunya Nabi masih kuat, maka dia dahulukan lutut baru tangan. Setelah umurnya sudah usur, maka dia dahulukan tangan baru lutut. Kika cocok manang. Iya di tau matoi mapat di utu tetap pala yoli limata. Pak ya kalau yoli tu mato tu. Kan begitu ji. Jadi fikih kan begitu Pak. Fleksibel sekali. Karena memang hadis-hadis itu ada.
Yang banyak diperdebatkan orang sekarang karena dia tidak membaca perbandingan mazhab. Dia hanya baca satu mazhab, satu paham, sehingga selalu berdebat. Kalau orang baca perbandingan mazhab seperti buku Fiqhul Islam Wadillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, itu enak sekali. Dia nama pengiwat tapi kadang kami tahu pendapat, angka pendapat makoe. Di sini alasannya, itu enak sekali. Nah, ini penting. Utamanya dai-dai itu Pak harus. Kemarin saya beli satu kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu harganya sekarang kurang lebih 4 juta. Itu bagus sekali karena lebih naratuna sebuah hadis sakur. Soal itu dibaca enak sekali Pak. Angka mana koro ternyata ke hadis sama ke hadis sama. Ini yang jadi masalah kalau tidak tahu. Kemudian iyaro karewa kacede. Ini yang penting juga saya ingatkan. Kalau kita berbuka puasa, ya koma puasa ki, kemudian berbuka, kega doa tapake. Doa buka puasa kega. Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizqika aftartu, dia dipakai. Atau zahabaz zamau wa batalatil uruk wa sabatal ajru insya Allah. Kega tapake. Atau dipakai dua-dua. Hah? Allahumma lakasuntu. Kapan dibaca? Sudah buka atau sebelum? Hah? Sebelum atau sesudah? Wa ala rizqika aftartu. Sebelum atau sesudah? Doa itu dibaca sesudah buka, bukan sebelum. Sebelum buka baca basmalah, sesudah buka baru baca doa. Kenapa? Zahabaz zama'u, telah basah tenggorokan. Itu coba kare. Merica ketika rona atau dena pura minum. Tidak, makanya di dalam hadis itu Allah menjanjikan kita dua hadiah bagi orang yang berpuasa. Satu ketika dia berbuka dan satu kala di hari kemudian. Yang ketika berbuka setelah minum atau makan sedikit langsung berdoa. Karena Allah minta seakan-akan maka dari Allah Ta'ala inun nojolo na pemandre cede kemudian mintalah apa yang kau mau minta. Tapi kita tidak berdoa, cuma diambak meter rumah mana. Ini mestinya kita isi di situ doa. Dan saya yakin betul Pak, karena itu saya sudah lakukan. Di setiap Ramadan itu saya punya program doa. Ramadan ini yang saya minta. Saya Ramadan kemarin Pak, terus terang, saya selalu berdoa itu setelah berbuka. Ada waktu di situ saya gunakan hanya 1 menit untuk berdoa. Dan saya minta 4 hal tahun kemarin, dan itu hanya 4 bulan setelah Ramadan terkabul 4-4-nya. Saya yakin betul itu Pak. Itu doa saya sudah buka puasa. Apa pada kau makan di Allah Ta'ala untuk tauma puasa 2 tu aga-aga utaronga ko onrewi arala kokoro. Saya bikinkan hadiah. Hadiah pertama ya kau buka kok. Hadiah kedua kau pesori mondri. Hadiah ke pertama minta, karena ini belum akhirat, minta yang di dunia. Jadi kau pura ki minu pura mandre cede langsung berdoa, minta kepada Allah agar tercinai, minta, dan itu dikabulkan Pak. Karena Allah yang minta. Ya kau Pak Bupati Makada jam 9 besok datang ke kantor, saya akan kasih. Kalau ada yang kau minta pasti kita ke sana. Pemakari Pak Bupati terserah ko kantor baja utajak ko. Terserah ya ko terserah ya ngilau no aja ji me milau wale ko. Oi pasti lau mana nyokori na mana ini agar rumah tu me milau. Kenapa? Karena dia yang meminta. Maka Allah pun begitu Pak. Ada waktu Allah yang meminta kita. Ya ko puang Allah Ta'ala milawi pasti karena dia yang meminta kita. Sama tadi wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi angkat tu onrom makan jala ada istighfar apapun yang maka da toba ko naya tarimai. Ya ku di milawi mandari tapangalang-alang. Ya ku punya milawi langsung. Cuma persoalannya apakah kita lakukan? Ah, ya roh. Jadi kau tu cedek kau tu. Ya roh nak masyarakat 10-5 menit. Utamanya pas waktu imsak kalau Ramadan. Saya itu terus terang Pak, nanti imsak baru makan.
Saya diajari oleh guru Tasenur kalau makan sahur cukup 7 suap, jangan lebih. Jadi pitu timpu naman reko makan sahur kok. Saya itu diajari. Tapi jangan ikuti itu Pak. Berat. Kalau orang tidak latihan. Saya ketika belajar tasawuf di Aceh, itu di Biren, itu diajarkan betul. Makanya hadis Nabi itu bahwa orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ia tu tahu mata paeci dimi perlu na komandre na pake. Ia tahu munafi si baka pere epitu. Makanya orang yang puasa itu Pak, kalau sudah hari ke-20 sampai dia ke-25 sampai 30, tacek dia menitu nandre. Cek dia meninandre tuh. Biasa nandre si tanggapan ni masoni. Apalagi kalau hari lebaran. Mandre cek dek napa cik di burasa nandre. Pura na mandre manu sirap. We masoni. Kenapa langsung kenyang? Karena memang sudah ditutup ususnya 6. Tinggal 1 dibuka. Cuma nasabak deni pateru makwaro. Lai pasai tama materu. Angkai tapewe ganru susi angka sianya layambasi. Perut kembali terbuka yang 6 itu. Sebenarnya puasa itu menutup 6 usus. Pernah paham itu Pak? Ini. Kenapa 1 usus dibuka untuk makanan? Supaya syahwat bisa dikendalikan. Makanya mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Cocok memang Pak. Mega tahu mah puasa Pak deh. Balas dendam. Dek tongan dan rekosoi. Tapi nagan rusuk kawan nih. Iya, nah tajam nih mere-mere nah tambah sia ini jadi masalah biasanya. Tapi saya punya resep. Ini saya pakai di tasawuf. Kalau pekerja berat, kalau bukan pekerja berat tidak masalah. Nanti pekerja berat, tapi ini bukan fikih Pak. Ini tasawuf, ajaran tasawuf ini. Kalau makan, angkat tu tahu mah puasa, maka dia kayak mah puasa dia tu meliwasang, madak mak. Angkat tahu maka dah dia tu ya umadakah dia tu meliwasang madodo nyawa mak. Angkat tahu maka dah dia umadakah dia meliwasa ko puasa pura pak buka dia ulek kedo itu masing-masing karena 3 hal yang kita tidak lakukan. Maka dia guruta pandri napas pandri nyawam di situ rahasia. Yang kedua kasih makan ruhmu. Yang ketiga pandri watak kalim. Makanya kau bunga meki mandre subuh, ambil air 1 gelas, minum sedikit, baru ambil nasi yang tidak ada lauknya. Aja tetari pakan reang, nandre putebana tala, cium, kemudian telan, baca sholawat, kemudian makan kasarnya. Kemudian ambil tahan napas makan, baru telan, baca salawat. Kemudian yang ketiga makan dengan biasa, baru baca salawat, kemudian telan. Namunya itu talui tanre ganna toni. Itu diajarkan Pak. Deta madodo nyawa, deta madakka, deta tamaliwasa. Itu berkah. Makanya hadis Nabi itu nanti di akhir zaman orang akan makan dengan zikir. Itu yang dimaksud. Kenapa Nabi ketika punya hanya 1 biji kurma itu untuk 70 pasukan. Si di Mika Roma, tapi 70 tau memandre. Dia tidak makan, dia cuma jilat. Namimi pada gola-gola. Kemudian dia begitu, dia cium, berbaca salawat baru dia telan. Itu hadisnya. Makanya 3 kali dia jilat sampai 1 biji kurma itu untuk 70 orang. Kalau orang tahu ilmu itu Pak luar biasa. Tapi dia manras macai ibu ya Pak, dia namanya Gayandre. Kemudian yang kedua, kalau makan aja lalu tepak genap bali timpu tak mesti ganjil. Mesti ganjil. 5 korot, 3, 7, 5, asera, 10 si, begitu ganjil. Maka wade apa ya ulit bilangi Pak Ustaz. Ugan rusubam, tidak usah hitung. Makan saja, tidak usah hitung. Nanti mau kenyang, ambil air putih minum sedikit, baru ambil nasi, baru bagi 3 yang terakhir. Itu yang paling aman. Makan itu, setelah itu minum air. Air penutup ini yang paling penting. Air penutup masukkan ke mulut baru tahan.
Ia tua ekotame kesumpange mapalla macakke itu berbalik-balik terus begitu. Dingin panas. Padahal kita simpan di mulut. Macakke itu macakke. Ia ko macakke itinungi tidak akan haus sampai malam. Tapi ia ko mapalla itinungi baru jam 10 itu sudah mulai kering tenggorokan. Ia natu nakada inungi waena al-kausar. Tak balik-balik itu. Coba tes Pak, biar sekarang masukkan air, tahan itu dingin panas. Itu bergelombang begini. Itulah ulama kalau dia masukkan air ke mulutnya dia itu tahan, biar tidak langsung telan. Jadi dia hanya kasih masuk begini baru dia telan 3 kali. Kenapa? Karena dia tunggu yang dingin. Nah sebab ya kuya rumah cak etinu, namun kata lutak gomi kita sudah berhenti haus. Itu barakat Pak. Ini ilmu rahasia sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bongkar. Ini. Itu kuncinya, Pak. Sebenarnya kita miliki semua itu. Kemudian saya lanjut, tidak usah lari ke situ, nanti pusing kalau belajar lari masuk ke tasawuf. Bulan Ramadan, saya bilang tadi, waktu-waktu kan yang paling enak itu berdoa di situ, di waktu subuh dan menjelang buka puasa dan setelah buka puasa. Tapi sebenarnya uqilalanna ulan ramalang maka nja memet tuyun roy milaudoh karena memang di situ doa mustajabah. Bahkan ada satu malam yang dijanjikan tuh malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada orang yang selalu tunggu itu malam ganjil nanti 21 begini, tidak masalah lah. Yang penting orang berusaha mengejar daripada yang tidak. Tidak masalah kalau saya. Ada yang kejar dari awal sampai akhir. Ada juga kejar 3 bulan. Ya guru Taqi Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Mughafurlah, menurut informasi saya dapat, beliau itu kejar 3 bulan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian masuk Ramadan. Jadi dia puasa 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan iktikaf mulai bulan Rajab iktikaf. Sampai Sya'ban kemudian masuk Ramadan. Sehingga turun Lailatul Qadar kepada dia sampai masyarakat itu bawa ember, Pak. Bawa pantai pule bolan, karena itu masjid kayak terbakar, keluar cahaya merah sampai terpancar ke rumahnya orang. Inasang itenan repi masigi engkana bawa pantai ngangka bawa agamelo mau nyiram ternyata gurutta masempajang ilalang. Itu Lailatul Qadar turun kepada beliau dan disitulah diangkat menjadi wali. Kayaknya itu gurutta wali itu. Taqi Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Ghafurlah. Saya yakin betul bahwa beliau wali karena yang pesuruh guru saya Kiai Haji Fathuddin Sukara yang saya ambil orang tua. Dan saya tanya, maga guru pesuruh agan asam. Ia tu guru wali. Nah sabab ia minang kawatuna wampea pas upalenna oku kalabonge caluri eta detoni. Saya tindis kain kapan itu dari kepala ke telinga tidak ada isinya. Itu langsung dijemput. Dan ada amalannya Pak. Kalau mampu lakukan silakan. Ada amalannya, saya pernah pelajari itu langsung. Kalau mau dijemput jasadnya dikubur langsung, amalkan ini. Jangan tidur pada 6 malam. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha dan setiap malam Jumat. Jangan tidur sampai pagi. Beribadah terus. Maka akan dijemput jasadnya itu di alam kubur. Makanya susah di Pak Ketobay, Pak Mekilo Mak Ketobay Idul Fitri, dia itu matiin rosiwan nih Pak jatuhnya. Itu berat. Makanya rata-rata ulama sapu itu tidak keluar khutbah Idul Fitri. Bahkan ulama sapu itu biasa tidak keluar khutbah Jumat karena memang dia memanfaatkan malamnya itu nanti pagi baru sholat Jumat. Itu tidak pergi khutbah memang. Makanya guru Taqi Haji Muhammad Sain Abdul Ghani kalau mampu lakukan itu maka dijemput jasadnya di alam kubur. Kutulai yang setiap malam Jumat itu yang enggak berat karena setiap pekan. Tapi malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka. Malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka. Malam hari raya Idul Fitri itu pintu langit dibuka. Sebenarnya itu kornia leperengi kita begadang beribadah kepada Allah. Jangan tidur sampai pagi. Kalau mampu karena itu yang sempurna. Kalau tidak mampu cukup setengah malam. Yo pui di begadang mana subuh rasa misi mana sumanu. ini lagi masalahnya. Manfaatkan itu Pak Bu. Itu malam pilihan. Makanya itu pintu nalangi Pak tidak selamanya terbuka.
Tidak selamanya. Rasa kami maka ada pintu langit itu selalu terbuka. Tidak, ada waktunya. Bahkan ulama membagi ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, pintu langit terbuka itu bersamaan. Maka siapa yang berdoa itu langsung tembus ke langit. Makanya angkat watiun rimil doa makan jalada komiki milodo. Makanya ulama itu selalu mencari waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Waktu-waktu istimewa. Angka metu waktu itu Pak Bu. Kega termasuk nareko di rumah. Kita buka pintu rumah, langsung ada kucing dari dalam. Angka cok kita masuk, tapi dia tidak langsung keluar. Berdiri pas di garis pintu. Kemudian dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Itu hadis Nabi. Siapa yang melihat kucingnya mengusap mukanya, maka berdoalah kepada Allah minta rezeki. Karena sesungguhnya malaikat rahmat datang menemuinya. Jarang itu Pak. Tapi biasa runtuk. Kong kacau kita, komi pintu tatong. Dia nataruh masuk. Dia begini. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Ia matotu nasa tomato eriolo maka dia kumak jenne icokie. Angka tau maka dia kumak julumate icokie. Itu semua. Maka minta tembus itu Pak. Karena Nabi sampaikan kepada Abdurrahman bin Sahar yang disebut dengan Abu Hurairah. Itu nama aslinya itu. Makanya karena dia punya kucing banyak, maka Nabi tagan nemu pandrengi. Nah saya mencarikan rezeki untuk dia, untuk kucing-kucingku. Maka Nabi ketika engkau menemui kucingmu mengusap mukanya di waktu pagi di pintumu, maka berdoalah, maka Allah akan menurunkan rezeki kepadamu. Itu. Ini nih jarang dipakai. Biasa di kongka cokur lai sempat nih malawai. Padahal kita sudah dapat waktu yang sangat bagus, cuma tidak dimanfaatkan. Ini ilmu sederhana Pak Bu, tapi harus ditahu itu. Kemudian itu tadi yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Itu juga bagus. Kemudian sesudah sholat Jumat, ada yang mengatakan sampai maghrib. Tapi ada ulama yang menspesifikan ba'dal maktubah fi sholatil asr. Ia kopura ki masam pajangan sarako jumai sebelum merubah posisi duduk. Jadi masih posisi tahiyat, langsung berdoa. Di situ juga mustajabah. Kemudian ada min jaufal lail. Jarang pakai ini. Kegayaro, ada ulama seperti Imam Sya'rani mengatakan bahwa min jaufal lail itu narek komatin roki kawani, tengah malam langsung kita bangun. Tidak ada yang membangunkan, tapi langsung bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Perasaan kayak tidak tidur, tidak sudah tidur, langsung enak. Jangan tinggalkan tempat tidurmu, angkat kedua tanganmu, bermunajat kepada Allah. Itu engkau diberi kesempatan untuk meminta. Cuma biasa ini langsung kiliu, maga siapa kau mau tuh tangan bandina dia pembaca masyang. Manfaatkan itu. Itu tempat doa paling bagus. Waktu ini. Kemudian angka dalam hadis qudsi ingaranga riwatu manyamamu ingaraku riwatu masusam. Orang tua dulu membahasakan ketika melakukan hubungan suami istri. Angkanya menalengi pong Allah Ta'ala minta di situ itu juga tembus. Ya nanti nak ada angin lauku riwatu manyamang. Tapi pakai atau matau ya ternyata pakai kalolo. Ini orang muda boleh pakai ini. Hanya orang tua. Bahkan saya pernah diajar melipat kedua tangan perempuan itu nalepi 25. Kemudian laki-laki napat tulak kengilima bionoko lantai, kemudian dia menunjuk ke atas. Baru dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baru singgah. Ilauni lisarir. Karena itu doa belum terisi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan lino tacinai. Isi itu. Makanya disebut doa sapu jagat. Karena semua isi dunia bisa dikasih masuk. Tapi kadang kita baca itu tidak isi, kasih lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Padahal mestinya kita isi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepak liserir. Decingagan lino tacinai. Minta. Baru wa fil akhirati hasanah.
Iya rona tilaw kolino madeceng, tilaw ti manci deceng ako surimondre. Wakina azabanat tilawi aja nagese api neraka gara-gara iya ro tilaw. Kalau minta mobil, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta mobil aga ta cinai. Wa fil akhirati hasanah, aja lalu ya otomatu tasabari nan caji masalah mi ko surimondri. Wakina asabanar aja ta pagesai ka api neraka gara-gara ya bilawi. Yana tunah kada patarekae wisa pipalai ngangi ke gawara, ke gaau, ke gaaju. Itu masuk. Cuma nasuk bumi itu tahu ya Pak Maseke. Saya ajarkan semua Pak. Itu kuncinya. Makanya kalau berdoa pakai itu. Itu Rabbana atina. Tapi ada konsep yang paling sederhana. Berdoa 40 hari, jangan ganti. Jangan ganti. Senin, apa yang diminta hari Senin itu juga diminta hari Selasa. Pokoknya 40 hari, 1 bulan 10 hari jangan ganti doa. Insya Allah cepat diijabah. Kenapa bisa? Iya begitu Pak. Karena Nabi Musa saja berpuasa 30 hari, disuruh tambah 10 hari gara-gara sikat gigi. Ma puasa itu 30 sona, nape 20 kan disuruh puasalah 30 hari. Ma puasa 20 serasona. Padahal satu larangan, jangan gosok bersihkan gigimu. Tapi more Nabi Musa, nama bau sumpana, dia ambil ranting kayu, dia patahkan, kemudian dia gosok giginya. Gara-gara itu didenda, disuruh puasa 40 hari. Itu pelanggarannya Nabi Musa. Kenapa 40 Pak? Doa 40 hari itu enak sekali. Karena ijabu 240 yauman mania. Makanya bilangan 40 ini banyak rahasianya. Kenapa sholat jenazah kita diminta makmum itu orang yang sholat jenazah usahakan 40. 3 saf ganjil, karena itu yang ganjil disuka oleh Nabi Rasulullah. Yang kedua 40 jamaah. Kenapa? Karena pasti di situ ada waliullah.